Ya, nggak tahu ya kalau saya nih sebagai perempuan, saya tuh ngerasa kartu kredit itu penting banget. Ya satu lah paling tidak punya kalau buat saya. Tapi memang ternyata ada ya orang-orang di luar sana yang merasa tidak perlu pakai kartu kredit sama sekali. Contohnya suami saya juga nggak punya kartu kredit, tapi nah akhirnya minjem punya sang istri. Ya, jadi mungkin moral of the story-nya untuk Mas Imam, kalau kayaknya tuh banyak banget barang yang mau dibeli secara online, nah berarti udah ada indikator bahwa sudah butuh. Perlu, iya betul. Gitu ya? Iya, tapi kembali lagi, seberapa butuh sih? Kan kita bisa mengukur sendiri kan? Iya. Cuman kan maksud saya kan dilihat dari bahwa Mas Imamnya nggak punya kartu kredit aja setelah sekian lama, itu aja menunjukkan bahwa dia sendiri kan kuat iman. Dia agak bingung ya ngomongin kartu kreditnya berhubungan sama iman soalnya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan kembali mengenai banyaknya kartu kredit. Jadi sebenarnya banyaknya kartu kredit yang dimiliki orang tuh berapa sih? Kalau saya ditanya itu, saya kembalikan lagi seberapa butuh dia gitu ya. Artinya kalau memang dibutuhkan ya itu karena misalnya dia hobi traktir orang untuk makan seperti itu. Kadang ada kartu kredit A dari bank A, dia hanya bisa untuk di restoran ABCD gitu ya. Sementara yang untuk restoran lain yang ngeluarin dari bank lain. Nah, ini orang ini bisa mungkin dia apply untuk dua bank berbeda. Cuman resikonya adalah semakin banyak kita punya kartu kredit dari banyak bank, itu otomatis iuran tahunannya itu akan lebih besar juga gitu. Nah, kalau misalnya dia nggak harus entertain gitu, terus nggak harus ya gitu deh, mungkin menjamu tamu dan lain sebagainya, orang biasa saja, pekerja kantoran, karyawan, itu berapa banyak? Kalau saya pribadi, saya satu aja cukup. Satu aja cukup satu ya? aja cukup gitu ya. Satu aja cukup, kalaupun tapi kemudian mau tambah lagi. Amin. Kalaupun saya butuh lagi gitu ya, saran saya adalah gunakan dari kartu tambahannya aja. Jadi kan biasanya ada kartu utama, kemudian misalnya spouse kita ingin punya juga gitu, gunakan kartu tambahannya aja. Nah ini strategi untuk mengurangi biaya tahunannya tadi, iuran tahunannya tadi. Biasanya kalau dikeluarkan dari bank yang sama, apalagi kartu tambahan, ada diskon lah untuk iuran tahunannya. Gitu. Limit berapa yang paling normal, wajar, berterima dan manusiawi? Kembali lagi ke kebutuhannya, karena tiap kartu kan juga beda-beda kan, ada yang silver, gold, ada platinum kan. Silver setahu saya limitnya mulai dari 3 juta gitu ya, sampai kemudian kelihatannya belum sampai 2 digit deh. Kalau mulai gold baru kemudian naik ke 2 digit, dan yang platinum, nah itu tapi nanti juga penambahannya juga biasanya juga di itu ya, banknya sendiri juga yang menawarkan kode penambahan. Betul, kalau memang pembayaran kita lancar, bagus gitu ya, track record kita bagus, pasti kita akan ditelepon untuk nambah limit terus itu. Iya, dia bilang, ini lancar ini, tapi jangan dilupakan tadi bunganya. Iya. Oke, nah kemudian ada nggak kasus-kasus besar yang bisa Anda share? Sebelum nanti saya juga pingin lebih detail lagi ya tentang, jadi sebenarnya mungkin orang tuh nggak punya kartu kredit ya, tapi kasus besar tentang kartu kredit itu biasanya apa? Biasanya orang itu belanja banyak gitu ya, tapi kemudian tidak bisa bayar. Tidak bisa bayar, ya udah give up aja gitu ya. Artinya ya kemudian dari pihak, jadi akhirnya nggak bayar. Jadi akhirnya tidak bayar. Dan kalau nggak bayar akhirnya jadi punya history yang jelek gitu ya. Betul. Jadi istilahnya itu di blacklist dari Bank Indonesia. Efeknya apa? Efeknya nanti kalau kemudian dia apply lagi untuk kartu kredit dari bank lain, itu akan track recordnya akan kelihatan. Jadi dia keblokir gitu ya. Bahkan saya pernah dengar buat teman-teman yang kerja di institusi keuangan gitu, akan dilihat juga tuh track record keuangannya dia. Kalau dia terblacklist karena mungkin masalah pembayaran kartu kredit, dia bisa ditolak untuk bekerja di situ. Tapi sekarang ini kayak saya kemarin ingin mengajukan kredit pemilikan rumah, kredit pemilikan mobil dan lain sebagainya. Gaya pengumuman mau kredit rumah, kredit mobil. Nggak, maksudnya gini, saya pernah mengajukan itu. Salah satu yang dilihat adalah history kartu kreditnya gitu. Dan begitu history kartu kreditnya bagus, dia juga punya kans yang besar untuk mengajukan kredit kepemilikan apapun itu gitu ya. Betul. Karena kan pasti pihak yang akan memberikan kredit kepada kita juga nggak mau rugi dong ya kan.
wah nanti saya udah kasih kredit ke misalnya ke Mbak Ivi gitu, tapi ternyata dulu track record pembayarannya jelek nih, suka apa ngemplang-ngemplang gitu ya. Ya mereka juga malas juga mau ngasih, daripada ntar udah saya kasih ternyata nggak lancar juga pembayarannya, ngerepotin juga gitu buat mereka. Kalau di luar negeri itu kan, oh sudah ada penelpon dulu ya, katanya sudah ada penelpon dulu. Okay. Halo, selamat siang. Siang, Mbak Ivi. Iya, siang juga. Siapa? Aku Ajeng. Siapa? Jakarta. Siapa Mbak? Halo. Oh Ajeng, Mbak Ajeng di Jakarta. Oke Mbak Ajeng, kamu tanya apa Ajeng? Ini Mbak, aku tuh freelancer. Kalau punya pekerjaan tetap. Nah, itu justru jadi masalah ketika aku mau mengajukan pembuatan kartu kredit ini, karena aku nggak ada rekomendasi kantor dan slip gaji. Padahal sebetulnya untuk membayar bulanan atau persyaratan apapun sih sebenarnya aku mampu-mampu aja gitu. Nah, tapi jadi aku kesulitan gitu ketika aku mau membeli barang yang aku inginkan. Biasanya persyaratannya tuh salah satunya harus menggunakan kartu kredit gitu. Bagaimana? Kira-kira ada solusinya yang enggak? Banyak tuh yang punya kasus kayak Ajeng gini. Ajengnya kita simak jawabannya Mas Andi. Banyak nih yang kasusnya kayak begini nih, freelancer gitu. Jadi nggak punya surat referensi lah atau rekomendasi dari kantornya bahwa dia punya pemasukan yang tepat yang selalu cukup dan selalu ada gitu. Regularly maksudnya. Nah ini bagaimana nih? Saran saya adalah misalnya memang sangat dibutuhkan sekali kartu kredit ini, harus apply, tapi bermasalah, wah saya freelancer nih, tidak menginduk ke suatu institusi gitu ya. Coba tunjukkan aja sebagai bukti bahwa Mbak Ajeng ya tadi ya, Mbak Ajeng itu memiliki penghasilan yang cukup untuk membayar kartu kredit ini. Coba dikopikan aja kopi buku rekeningnya gitu. Jadi bisa akan di-track. Jadi kan orang pasti akan, ya pihak bank akan melakukan trackingnya, oh memang ada pemasukan yang masuk ke dalam rekening si Mbak Ajeng ini gitu. Jadi dari situ kelihatan, oh memang mencukupi untuk misalnya dia melakukan aplikasi kartu kredit. Tuh Mbak, ya jadi mungkin silakan history dari rekeningnya gitu dikirimkan sehingga dia bisa kelihatan bahwa Anda memang punya freelancer tapi punya pemasukan yang cukup lah setiap bulannya. Oke, jangan kemana-mana ya, setelah ini kita masih ngomongin soal kartu debit, kita masih ngomong juga, jadi bisa nggak sebetulnya kita nggak pakai kartu kredit dalam hidup ini ya. Temukan jawabannya setelah yang satu ini dan tetaplah bersama dengan Referensiana.